Shalom. Puji Tuhan. Kerinduan kita tiap minggu kita mengalami Tuhan. Bukan hanya tiap minggu tapi tiap hari kita mengalami Tuhan. Dan kita mengalami perjumpaan setiap hari dengan Tuhan. Siapa yang berjumpa dengan Tuhan, saya yakin tidak pernah hidupnya tidak berubah. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah. Tapi sayang, jujur sayang, banyak sekali kita ngelihat orang Kristen yang merasa sudah berjumpa dengan Tuhan tapi tidak mengalami perubahan hidup. Bahkan mengalami degradasi hidup. Tambah hari tambah kacau. Dan kita mengambil kesimpulan, dia bukan berjumpa dengan Tuhan. Dia belum sampai dalam pengenalan akan Tuhan, tapi dia sampai dalam pengetahuan akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajar kita untuk memahami warisan yang Dia siapkan buat kita. Sekali lagi, hari ini Tuhan mengajar kita untuk memahami warisan yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Mazmur 34 ayatnya ke-9. Turun satu. Ya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amat disayangkan banyak orang Kristen hanya bisa bersyukur di dalam keberadaan, tapi sulit melihat kebaikan Tuhan di dalam pergumulan. Saya sebut orang seperti ini adalah orang yang dipengaruhi oleh kondisi. Orang seperti ini hanya bisa melihat kebaikan Tuhan ketika semuanya serba beres. Tapi Tuhan mengajar kita bersyukur di dalam segala keadaan, bahkan pada saat kita tidak melihat semuanya serba baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kondisi kita mempengaruhi iman kita. Contoh kondisi. Saya lagi sakit kepala banget. Saya diajak ke villa sebagus apapun, saya tidak bakal bisa menikmati. Saya nggak akan bisa menikmati villa sebagus apapun kalau kepala saya lagi sakitnya luar biasa. Itu kondisi. Jadi saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kondisi saya lagi nggak beres. Orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang dipengaruhi oleh kondisi. Sebaik apapun Tuhan, kalau iman dikendalikan keinginan, tetap susah untuk melihat kebaikannya. Sekali lagi saya ulang, sebaik apapun Tuhan, kalau iman dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita, tetap susah melihat kebaikan Tuhan. Iman tidak boleh dikendalikan oleh keinginan kita. Justru iman harus mengendalikan keinginan kita. Yang kita lihat, terpuaskan gak keinginan kita? Kalau terpuaskan, baru kita bisa bilang, iya ya Tuhan itu baik loh, Tuhan baik. Tapi pada saat kita tidak melihatnya, bisa gak kita tetap ngomong, Tuhan Engkau baik dalam segala keadaan? Saat kita berkata, kecaplah dan lihatlah, artinya alamilah. Kita memiliki pandangan yang berbeda. Sejauh mana saudara mengenal dan sejauh mana saudara mengalami. Tambah saudara kenal Tuhan,
tambah saudara kenal Tuhan, tambah saudara punya pengalaman-pengalaman yang baik tentang Tuhan. Tambah kita kenal Tuhan, tambah kita punya pengalaman-pengalaman atau kita punya pandangan-pandangan yang baik tentang Tuhan. Contoh, misalnya gini, misalnya, saya kenal Ignatius, saya bilang Ignatius orangnya baik, dia murah hati, dia rendah hati, dia tidak sombong, sabar. Ya, benar, ini tulus. Tapi, maaf, mungkin di mata orang lain belum tentu. Ini tergantung dari pandangan kita, pengalaman-pengalaman kita. Saya punya pengalaman tentang Tuhan, dan saya berani berkata Tuhan baik dalam segala keadaan. Tapi ada orang lain yang tidak punya pengalaman, dan dia bilang, bagi saya Tuhan tidak baik. Bagi saya Tuhan tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan mau kita masuk di dalam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sama dia, dan kita mengalami dia, sampai kita mengenal dia, dan kita bisa bilang, kecaplah dan lihatlah, alamilah dia, betapa baiknya dia. Kalau saudara belum menyelami Tuhan, saudara nggak pernah bisa bilang Tuhan baik dalam segala keadaan. Saudara selami dulu dia, baru saudara tahu kebaikannya. Paham enggak maksud saya? Di satu sisi, saya bilang Ignatius baik. Di satu sisi lagi, ada orang lain bilang, enggak, ada yang enggak beres di dalam dia. Maaf, tolak dalam nama Yesus. Bisa paham enggak sih maksud saya? Bisa ya? Nah, tergantung dari mana kita melihatnya. Nah, saya tuh deket sama Ignatius misalnya. Saya deket banget sama Ignatius. Makanya saya kenal dia. Apa yang dia lakukan, itu semata-mata demi kebaikan. Oke? Tergantung dari mana kita melihatnya. Saudara mungkin bilang saya baik, tapi ada orang bilang saya kejam. Tergantung dari mana dia melihatnya. Kalau dia kenal kita, dia tahu semuanya untuk kebaikan, gitu aja. Ya, kalau saudara punya uang hari ini, atau saudara tidak punya uang hari ini, apakah itu mempengaruhi kebaikan Tuhan? Itu tuh tidak mempengaruhi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak bisa ditakar dengan apapun yang kita miliki. Secara duniawi. Oke, sampai sini ngerti? Sejauh mana saudara kenal saya? Jika saudara kenal Tuhan, jika saudara kenal saya, saudara akan lihat apa yang saya lakukan. Oke? Ibu Fitri melihat saya. Wah, Pak Ferdi mau begini, makannya banyak. Misalnya, di mata istri saya bilang, enggak, dia makannya biasa-biasa aja. Misalnya gitu. Tergantung dari pengalaman kita. Nah, saudara mau lihat kebaikan Tuhan? Mau lihat kebaikan Tuhan? Tidak ada cara lain selain saudara menyelami dia. Masuk di dalam dia, mengalir di dalam dia, baru saudara ngelihat semuanya demi kebaikan kita. Oleh sebab itu pemazmur bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Tambah saudara kenal Tuhan, tambah saudara kenal Tuhan, tambah saudara akan melihat betapa baiknya Tuhan. Tapi jika saudara melihat dari kepuasan duniawi, kalau saudara melihat Tuhan dari sudut pandang duniawi, saya bilang sama saudara, saudara akan melihat negatif tentang Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara melihat dari sudut
pandang duniawi atau kepentingan diri sendiri, saudara akan melihat semua yang negatif tentang Tuhan. Ini kesalahan fatal. Mazmur 18 ayat 24 sampai 26. Mazmur 18 ayat 24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Pemazmur terus. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Aku jaga diriku terhadap kesalahan. Terus lanjutkan. Mazmur 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Saya ulang. Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran, bukan sesuai dengan kebaikan. Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran. Ada nggak kebenaran di dalammu? Semakin kebenaran itu meresap di dalammu, kebenaran itu yang akan menjadi berkat bagimu. Terus? Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Iya. Sekali lagi saya bilang, kita nggak bisa bilang, saya nggak mau berdosa, saya nggak mau berzina, saya nggak mau begini, saya nggak mau begini. Susah. Itu bukan kebenaran, itu niat. Kalau kebenaran itu begini, kebenaran ada di dalam saya, kebenaran ada di dalam saya, otomatis saya akan menolak dan berkata tidak pada dosa. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam saya, dan Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran. Terus? Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Iya, terus 26. Mazmur 18 ayat 27. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Iya, terhadap orang yang bengkok atau terhadap orang jahat yang hidupnya sembrono, semau-maunya, tidak ada kebenaran, dia berlaku belat-belit. Artinya dia tersembunyi terhadap mereka. Bahasa aslinya dia tersembunyi terhadap mereka yang bengkok hatinya. Ya, nggak ada kebenaran di dalam dia. Hidupnya sembrono, semau-maunya. Hidup demi kepentingan diri sendiri. Tuhan tersembunyi terhadap dia. Pilihan di tangan kita loh. Pilihan di tangan kita. Mau benar atau mau yang bengkok. Kalau saudara mau benar, ayolah, resap kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi banyak orang Kristen tidak mengalami kebaikan Tuhan karena 3 hal. 1, tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, atau tidak mengenal Dia dengan benar. Kedua, banyak orang Kristen tidak mengalami kebaikan Tuhan karena dia fokus pada dirinya sendiri. Ini bahaya. Kalau kita fokus pada diri kita, kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Coba aja saudara berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mulai masukin request saudara sama Tuhan. Requestmu sama Tuhan. Belum sampai Tuhan ngomong, engkau sudah amin. Kenapa? Yang kamu utarakan cuman kepentingan-kepentinganmu. Tuhan bilang apa? Tuhan tahu itu. Kalau soal kepentingan kita, soal kebutuhan kita, Tuhan tahu. Tapi tahu gak saudara apa yang Tuhan mau? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita bisa mengerti kebenaran, kita akan tahu apa yang Tuhan mau, dan kita nggak akan macam-macam sama Tuhan gitu aja. Yang ketiga, banyak orang Kristen tidak mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Allah,
Karena tidak dengar suara Allah. Tidak mau dengar dengan suara Allah. Hidup sesuka-sukanya. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan ayat 28. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Jika engkau tuh baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, terus dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang dan mengerjakan semua yang diperintahkannya, terus yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jujur ya, Tuhan ngajarin ini lagi sama saya tadi malam. Sampai saya ngomong lagi sama Karen, masih jauh kita. Masih sangat jauh kita. Benar. Jujur ya, minggu lalu saya bilang, waduh jauh benar kita dari apa yang Tuhan ingin kehendaki. Minggu lalu. Minggu ini saya bilang, jauh juga, masih jauh lega. Hati kita masih syarat dengan berbagai keinginan. Kita masih takut dengan hari depan. Kita nggak tahu Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah sebenarnya. Ya, jujur, terkadang kita sulit membuka mulut kita. Sulit untuk memuji Tuhan. Terutama saat kita ada di lembah-lembah kekelaman. Ketika tagihan numpuk. Ketika debt collector datang. Ketika sakit penyakit nyampirin kita. Sulit kita untuk memuji Tuhan. Sampai pemazmur bilang di Mazmur 51 ayat yang 17. Iya, salah. Ayat 17. Iya. Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saya tanya sama saudara, ini konotasinya apa? Ini permohonan? Permohonan atau pujian? Ini permohonan. Buka mulutku, buka bibirku. Kenapa? Karena sulit mulut kita untuk memuji Tuhan pada saat kita di lembah. Sulit sekali. Tuhan, pemazmur bilang, Tuhan buka mulutku Tuhan untuk selalu memujimu. Di situasi apapun, di kondisi apapun, buka mulutku untuk memujimu. Nggak gampang loh, nggak gampang. Benar-benar nggak gampang. Saya tanya sama saudara, sudah sampai belum ke tahap ini? Berani gak saudara ngadapin masalah dan tetap bilang Tuhan baik dalam segala hal? Bahkan ketika nyawamu dan taruhannya, berani gak tetap kita bilang Tuhan baik dalam segala hal? Percayalah, semua dirancang Tuhan demi kebaikan kita. Kita harus memahami apa yang Dia berikan bagi kita ketika kita sudah menang. Apa yang Dia siapkan bagi kita yang menang. Efesus 1 ayat ke-18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kamu harus mengerti warisan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Terus? Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kaya, betapa luar biasa semua yang Dia tentukan bagi kita. Saudara harus menyadari ini. Betapa luar biasanya apa yang Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Dia mempersiapkan warisan buat saudara dan saya. Apa sih warisannya? Bagaimana cara saudara mendapatkan warisan itu dan apa warisannya?
Sekarang coba saudara lihat Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan mewarisi bumi. Mungkin kita bilang, bumi kan akan dihancurin. Ngapain kita mewarisi bumi? Ya, saya tanya sekarang. Pak Yogo punya tanah berapa meter? Berapa meter? Kita punya tanah 1000 meter aja kita udah bangga aja luar biasa. Wih, rumah gua 1000 meter. Tuhan bilang, kamu akan mewarisi bumi. Kamu akan mewarisi bumi. Gimana ya Tuhan? Lemah lembut lah. Lemah lembut lawannya apa? Sombong, angkuh. Lemah lembut lawannya sombong. Sombong artinya tidak mau dibentuk, tidak suka didikan. Lemah lembut artinya siap untuk dibentuk, siap untuk dididik. Kenapa dibilang mewarisi bumi? Yang dimaksud mewarisi bumi di sini, saudara dan saya akan memerintah di dalam pemerintahan Allah. Saudara dan saya akan masuk di dalam satu pemerintahan di masa 1000 tahun. Kita bilang, waduh, kita punya rumah 7 kali 7 aja kita udah bangganya luar biasa. Gue bisa beli rumah, puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu akan mewarisi bumi. Artinya kamu akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi syaratnya apa? Kamu harus rela dibentuk. Tidak. Harus rela dibentuk dan mau dididik. Kalau kamu rela dibentuk, mau dididik, tidak merasa paling pintar, paling benar, saya yakin saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Kesombongan, ini sorry ya, maaf ya. Kesombongan itu kayak bau mulut sama bau badan. Bener. Nih sorry, maaf ya. Saya punya bau mulut. Padahal cuma 4 cm dari hidung saya. Saya sendiri nggak bisa cium. Bener gak Bu Ati? Saya punya bau badan nih. Misalnya, maaf, saya keringetan, kena panas. Saya sendiri nggak bisa cium. Tapi lucunya, saya lagi ngomong sama Ibu Media bisa cium. Itu kesombongan tuh kayak gitu. Kita nggak menyadari, tapi orang lain bisa lihat. Wah, ini orang nggak mau dibentuk, ini orang susah banget, bandel banget. Ini orang sombong banget. Nah, itu kesombongan itu kayak bau mulut sama bau badan. Sorry ya, maaf ya, saya ngomong begini. Ini fakta. Misalnya kita makan jengkol. Misalnya kita nggak bisa cium. Orang di tempat kita bisa cium. Itu hebat loh. Tapi tidak menghalangi Chosen makan jengkol ya Mi. Walaupun gembalanya nggak suka. Ya. Saya pernah ketemu ada orang, maaf ya, waduh pedenya luar biasa. Tapi di satu sisi baunya juga luar biasa. Maaf, dia tidak menyadari loh. Boleh saya ngomong ya, bahkan kita cium begini aja kita nggak bisa loh. Tapi orang di sekitar kita bisa cium. Ini bau banget ini cowok nih. Tapi ngerasanya ganteng banget gitu. Siapa tuh?
Ini fakta. Begitupun kesombongan. Kita bilang kita rendah hati, kita bilang kita lemah lembut, tapi susah banget dibentuk. Dikasih firman ngelawan. Inikah kelemah lembutan? Saya tanya, beginikah orang yang akan mewarisi bumi? Orang yang mewarisi bumi dengan karakter seperti ini, sorry, saya bilang, tidak akan pernah dia bisa mewarisi bumi. Oke, tadi saya bilang, apa warisannya? Bagaimana caranya? Warisannya apa? Mewarisi bumi. Bagaimana caranya? Lemah lembut. Nah, Bu minum dulu, Bu. Oke, ya. Yang kedua, warisan yang kedua, 1 Petrus 1 ayat ketiga sampai keempat. 1 Petrus 1 ayat ketiga sampai dan keempat. Satu Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saya selalu ngomong sama saudara, kematiannya itu untuk menebus kita. Kematiannya untuk menebus kita. Kebangkitannya untuk mengubah kita menjadi manusia baru. Oke, terus lanjutkan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, digaris bawahi penuh pengharapan, ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Oke. Kematiannya menebus dosa-dosa kita, tapi kebangkitannya memberikan saudara dan saya hidup yang baru. Lahir baru. Apa tujuan dari lahir baru? Ada yang bisa nangkap dari ayat ini? Apa tujuan dari lahir baru? Tujuannya agar saudara dan saya masuk di dalam satu pengharapan. Orang dunia hidup tanpa harapan. Mereka tidak tahu jalannya kemana. Mereka nggak punya harapan. Tapi saudara dan saya, orang yang lahir baru, punya harapan. Kita punya pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Kembali ke ayat sebelumnya. Iya, bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu ini terjemahannya benar atau salah. Oke. Ini lively hope. Ya, lihat ya. Artinya apa? Pengharapan yang hidup. Saudara lahir baru untuk apa? Supaya saudara masuk dalam pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup itu seperti apa? Pengharapan yang nyata. The living hope atau pengharapan yang hidup. Apa gunanya banyak pengharapan kalau semuanya pengharapan palsu? Betul nggak? Pada waktu pacaran, wah nanti lu kalau kawin sama gua kasih rumah gedong. Begitu udah kawin, mangga gedong aja nggak dikasih. Jangan rumah gedong, mangga gedong aja dikasih. Itu pengharapan palsu. Banyak orang hidup di dalam pengharapan palsu. Tapi Tuhan bilang, aku ini living hope. Pengharapan yang hidup. Pengharapan yang nyata. Bukan pengharapan palsu. Apa tujuan dari semua proyek keselamatan? Agar saudara dan saya menerima warisan yang tidak cemar. Kembali ke bahasa Indonesia. Agar saudara dan saya
menerima warisan, kembali ke ayat 4, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Bahasa Inggris ini. Ini cakep banget bahasanya. Coba ya, lihat ya, perhatiin baik-baik. Reserve in heaven for you. Wih, luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya beri contoh gini. Saya beri contoh gini. Ini punya kursi nih. Ini ada namanya, Ibu Mita. Ini sudah direservasi buat dia. Sudah direservasi sama Ibu Mita. Wih, Ibu Mita sudah reservasi satu tempat di sorga. Betapa luar biasanya loh, pengharapan yang hidup itu. Kita punya pengharapan yang hidup. Kenapa? Karena kita sudah punya reservasi nama kita di sorga. Percaya nggak saudara? Ada namamu di sorga. Dan ada satu kursi buat kamu di sorga. Ada satu tempat bagimu di sorga. Permasalahannya di mana? Ngotot gak kita dapai kursi itu? Contoh, saudara mau candlelight dinner. Mau candlelight dinner. Saudara sudah reservasi Hotel Mulia. Hotel Mulia. Udah kasih DP segala macam. Saudara udah punya DP belum di surga? Sudah. Sudah. Materainya apa? Roh Kudus, perjanjiannya. Kita sudah ada DP-nya. Tapi permasalahan di mana? Jalan nggak kita ke sana? Ngotot nggak kita sampai ke sana? Kita sudah reservasi Hotel Mulia jam 7 malam. Begitu jalan, aduh macet, aduh males, aduh ini. Saudara nyerah di tengah jalan, saudara nggak dapat reservasi itu. Saudara dibelokin, ada orang selewengin, dia jangan lewat situ, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Saudara nyasar, sampai tutup. Berapa banyak orang dibelokin? Sama apa? Sama dunia. Kalau saudara menyadari saudara punya reservasi di surga, saudara harus ya hari ini dan seterusnya saudara akan ngotot sampai ke sana. Amin. Ingat ya, reserve in heaven for you. Kamu sudah direservasi di sana. Sudah punya reservasi di sana. Inilah warisannya. Apa warisannya? Surga. Kita sudah punya reservasi. Begitu kita lahir baru, kita masuk dalam living hope. Pengharapan yang hidup. Bagaimana caranya? Saudara harus jadi anak yang baik. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Anaknya berhak menerima segala yang ada, terus? Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia telah mewarisi segalanya, dan hebatnya kita turut mewarisi bersama dengan dia. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Oke. Saya sudah terlalu sering ngejelasin ini. Tapi nggak apa-apa. Saudara akan menerima, saudara adalah ahli waris. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Amin. Sampai sini amin. Yang menerimanya bersama dengan Kristus. Amin. Kenapa? Karena dia sudah menerima semuanya. Dia berhak mendapat warisan semuanya karena dia menang. Amin. Terus, yaitu jika kita
menderita bersama-sama dengan dia. Wah, ini yang susah. Katakan amin. Ini susah banget bilang amin. Kenapa? Kalau saudara menderita bersama dengan dia, supaya kita dipermuliakan juga bersama dengan dia, supaya saudara juga dipermuliakan bersama dengan dia. 1 Petrus 4 ayat 1. Percaya dulu nih, punya warisan nggak? Ada reservasi nggak? Ada. Mau menderita nggak? Terus 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus, terus karena Kristus telah menderita penderitaan badani, dia telah menderita penderitaan badani, terus kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. otak kamu harus begitu. Terus Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, kamu menderita penderitaan badani, terus ia telah berhenti berbuat dosa. ternyata penderitaan badani itu berhenti berbuat dosa ya. Ternyata penderitaan badani itu adalah berhenti berbuat dosa dan berkata tidak pada dosa. Sekali lagi saya tanya, saudara sudah punya reservasi belum di surga? Saudara mau menerimanya bersama dengan Kristus tak? Saudara punya warisan tak? Saudara mau menderita gak bersama dengan Kristus? Berhentilah berbuat dosa. Amin. Bagaimana caranya saudara mendapatkan warisan? Kalau di dunia, si pemberi warisan harus mati. Tapi kita dapat warisan saat kita mati. Saudara mati, saudara dapat warisan. Amin. Mati apa? Mati fisik. Tapi sebelum saudara mati fisik, saudara harus mati daging dulu. Kalau engkau nggak mati daging, begitu kau mati fisik, kau masuk dalam kematian kekal. Sekali lagi saya ulang. Mati fisik harus diawali dengan kematian ego dan kematian daging. Jika tanpa mati dari diri sendiri, maka kita akan mati kekal. Simak ya. Tanpa mati dari diri sendiri, saudara akan mati kekal. Tapi saat saudara sudah mati dari diri sendiri, mati ego, mati kepentingan diri sendiri, maka saudara baru hidup kekal. Dan di situ saudara akan terima warisan. Di situ saudara akan cair warisannya. Kita bilang, mau cair warisan? Mau, amin, saya mau cair warisannya. Nah sekarang, mau nggak mati daging? Mau nggak matiin daging kita? Setiap hari. Gampang nggak? Nggak, luar biasa. Susah banget. Ini yang saya bilang, jauh kita dari benar. Belajar terus. Tuhan telah memberi jaminan, yaitu Roh Kudus, materainya Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itu jaminannya. Kita sudah memperoleh jaminan itu. Bahkan sampai kemuliaan nanti kita sudah memperoleh jaminannya. Tapi kitanya mau dibentuk gak? Masuk di dalam kemuliaan itu. Gimana mau dipermuliakan kalau kita nggak mau pikul salib setiap hari? Saya selalu bilang sama saudara, no crown without cross. Nggak ada itu mahkota kalau nggak ada salib di pundakmu. Kalau mau mahkota, harus ada salib di pundakmu. Ya, ingat, begitu saudara masuk di dalam kemah suci,
saudara akan ketemu perabot-perabot. Salib di situ, gambarnya salib. Begitu saudara masuk, salib Tuhan, kamu ambil jadi salibmu. Kamu pikul sampai mulia. Kalau kamu nggak pikul, kamu nggak mulia. Itu aja. Oke? Saudaraku, kita sudah diadopsi menjadi anaknya. Kita dapat mengenal dia bukan hanya sebagai Allah. Saya berharap saudara simak setiap perkataan ini. Saudara mengenal dia bukan hanya sebagai Allah, tapi juga sebagai Bapa. Coba lihat ya, saya kasih contoh sedikit. Anak yang dibesarkan sama orang tua yang baik-baik, sama anak yang ditelantarkan, berbeda nggak bertumbuhnya? Anak yang dibesarkan sama orang tua, sama anak yang tidak dibesarkan sama orang tuanya, itu pertumbuhannya akan berbeda. Karakternya akan berbeda. Kelakuannya akan berbeda. Semuanya akan berbeda. Walaupun dia kakak adik loh. Walaupun dia kakak adik. Tapi kalau dibesarkannya berbeda, beda juga hasilnya. Orang yang dibesarkan tanpa orang tua akan berbeda dengan orang yang dibesarkan dengan orang tua, dengan kasih sayang dari orang tuanya. Orang yang lahir ditelantarkan, tidak punya rasa aman. Dia akan defensif, cepat tersinggung, hidupnya suka-suka. Demikian juga orang yang mengaku mengenal Allah, tapi tidak menjadikan Allah sebagai Bapa. Baru tangkap kan? Baru tangkap kan? Ya, nangkap gak? Udah nangkap belum? Ya, nangkap gak? Kalau nggak nangkap, pukul-pukul. Ya, kalau kita merasa tidak pernah aman, selalu defensif, selalu hidup suka-suka, kita bilang kita mengenal Allah. Maaf, saya bilang, maaf, engkau mengenal Allah, tapi tidak menjadikan dia Bapa. Karena orang yang menjadikan dia Bapa, akan merasa aman di hadapan Bapaknya. Kepukul saya tadi malam. Kenapa? Stres saya mikirin apa yang harus dilakukan beberapa hari ke depan. Itu jatuh tempo. Puyeng kepikiran. Nggak gampang ngelewatinnya. Tuhan kasih ayat ini. Saya bilang, waduh, saya bilang saya kenal Allah. Tapi mungkin saya belum benar-benar menjadikan dia Bapa. Kalau saya menjadikan dia Bapa, saya bilang, Bapa, saya percaya, saya anakmu. Engkau pasti mencukupinya. Dengan caramu, bukan dengan caraku. Orang yang mengaku mengenal Allah, tapi tidak menjadikan dia Bapa, saya sebut dengan nama yatim piatu rohani. Yatim piatu rohani. Mungkin saudara dengarnya, weh, gak enak banget dengarnya. Tapi kenyataan. Berapa banyak dari kita selalu ketakutan. Selalu ketakutan. Takut ini, begitu takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Bahkan sampai saya bilang, takut mati. Seharusnya kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang sempurna. Nggak perlu ditakutin. Mungkin cara keluarnya aja yang serem. Tapi begitu udah keluar, plong rasanya. Berapa banyak dari kita merasa tidak aman? Ayo,
Khawatir terus dalam banyak hal. Khawatir dalam banyak hal. Gimana ya kalau Tuhan datang? Apakah utang-utang saya sudah lunas belum ya? Kita khawatir. Anak kita masih kecil. Siapa jodohnya Tuhan? Kita khawatir dalam banyak hal. Bagaimana ya Tuhan? Tanggal sekian nih Tuhan. Bagaimana? Kenapa? Karena kita tidak merasa aman. Kenapa kita tidak merasa aman? Kita bilang kita mengenal Allah, tapi kita tidak menjadikan Dia Bapa kita. Ya. Misalnya, Fit, kamu baru punya anak. Harvey, Sen. Kamu bapak kan? Bapak kan? Kamu amanin dia nggak? Jaga dia sebaik-baiknya. Jaga nggak? Pasti ya. Pasti. Bayangin bapak kita. Bisa bayangin nggak bapak kita di surga? Saya bilang sama saudara, apakah kita masih yatim piatu rohani sampai hari ini? Apa kita masih yatim piatu rohani sampai hari ini? Nggak usah dijawab, direnungin aja. Ya, banyak orang terus hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, hidup dengan luka-luka batin, rasa tidak aman, dimanifestasikan dengan kejar uang, kejar uang, kejar uang. Bekerja mati-matian, cari Tuhan nggak pernah mati-matian. Kejar kesenangan duniawi. Saya bilang, semakin kau kejar dunia, semakin kau kecewa dengan keadaan. Tambah engkau mau puaskan dirimu, tambah engkau tidak puas dengan dirimu. Benar. Coba aja, tambah engkau puaskan dirimu, tambah engkau tidak pernah puas dengan dirimu. Saudaraku, kita harus sadar betapa besar cinta Dia sebagai Bapa kita. Simak ya, banyak orang akan nyesel nanti. Benar. Nyesel. Nyesel apa? Ke surga aja nanti jangan nyesel loh. Ke neraka apalagi nyesel. Kenapa? Karena begitu kita sampai di surga, kita tidak mencapai kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ngerti gak sih? Nih Tuhan siapin di kemuliaan di sini. Begitu kita di surga, kita cuma sampai sini. Kita nggak sampai di kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Intinya, ada tempat yang sudah direservasi, kita nggak sampai ke sana, itu bahaya luar biasa. Ke surga, kita kan nyesel, ya kok gue begini? Ngapain aja gue di dunia? Begitu sampai neraka, kita lebih kesel lagi. Aduh Tuhan, kenapa saya sampai sini? Lah, jangan sampai kita nyesel ya. Begitu kita tutup mata. Kenapa kita nyesel? Karena banyak sekali waktu yang kita buang. Banyak sekali waktu yang kita buang dalam hidup ini. Banyak sekali waktu yang kita sia-siakan dalam hidup ini. Begitu banyak waktu yang kita ucal-ucal kita buang ke tong sampah begitu aja. Dan kita rasa waktu itu tidak berharga. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan ke-12. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Lihat ya, kalau masa hidup kami 70-80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Semakin menderita, semakin bangga. Terus,
Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tiba-tiba hilang begitu aja. Ayat 11. Mazmur 90 ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Iya. Nggak takut ya sama Tuhan. Hidupmu cuma 70-80 tahun. Nggak takut ya sama Tuhan. Terus? Mazmur 90 Pemazmur bilang, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari hidup ini. Terus? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai kami beroleh hati yang bijaksana. Saya yakin semua di sini sudah pernah dengar ya khotbah saya tentang menghitung hari. Sudah ya? Ternyata ada hari yang hilang, yang tidak dicatat sama Tuhan. Kapan hari yang tidak dicatat sama Tuhan? Ketika kita hidup buat diri kita sendiri. Hari itu nggak dicatat sama Tuhan. Hari itu hilang begitu aja. Berapa banyak hari yang sudah hilang dalam hidup kita? Pelayanan itu perang melawan iblis. Oleh sebab itu pelayanan sering terjadi gesekan. Sejauh mana kita bisa redam? Sejauh mana kita bisa redam? Bukan kita besar-besarkan. Simak baik-baik. Jika iblis tidak berhasil membuat saudara berdosa secara fisik, jika iblis tidak berhasil membuat saudara berdosa secara fisik, maka dia akan tipu kita untuk berdosa dengan cara buang waktu. Saya ulang, biar nancep ya. Jika iblis tidak berhasil menipu saudara dengan berbuat dosa secara fisik, dia akan tipu kita untuk buang-buang waktu kita. Kita habisin waktu kita untuk kepentingan-kepentingan kita. Kita sibuk dengan hobi-hobi kita. Kita sibuk habisin waktu kita dengan hobi kita. Baik gak sih? Enggak. Enggak. Tuhan bilang ini, tadi malam, Tuhan bilang gini, jika iblis tidak berhasil menipumu dengan, apa? Tadi malam Tuhan ngomong, jika iblis tidak berhasil menipumu untuk berbuat dosa, dia akan menipumu untuk buang waktu hidupmu. Engkau habiskan waktumu dengan hobi. Sibuk kita di medsos. Punya grup 20. Harus dijawab semua. Waduh, buset. Itu jempol kita kapalan. Kita sibuk di medsos. Kita eksis di medsos. Tapi tidak pernah eksis di dalam hadirat Tuhan. Kita sibuk cari uang, tapi kita tidak pernah sibuk cari Tuhan. Ini waktu yang terbuang. Orang yang sedang disesatkan iblis dibuat tidak menyadari kalau dia sedang disesatkan. Setiap orang yang sedang disesatkan oleh iblis tidak pernah menyadari. Iblis akan buat dia tidak menyadari kalau dia sedang disesatkan. Itu bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Saudaraku, iblis datang untuk menyesatkan dan mencuri. Dia pembunuh, dia perampok. Kalau saya perampok, tolak dalam nama Yesus. Saya mau merampok rumahnya Bu Esther. Saya mau merampok rumah Bu Esther. Yang saya ambil apa? Bu Esther. Yang saya ambil apa? Yang paling berharga dari dia. Betul nggak? Betul nggak? Saya nggak mungkin merampok. Saya ambil apa? Tisu. Saya ambil embernya. Ya elah. Bu Esther bilang, ambil aja. Satu losin juga boleh, kata. Kalau saya jadi perampok, saya pasti akan mengambil yang paling berharga dari Bu Esther. Saya tanya sekarang,
Apa yang berharga dari kamu? Aci, apa? Jangan bilang mobil loh. Jawabannya wrong answer. Jangan bilang mobil. Apa yang paling berharga dari kamu? Keselamatan. Betul? Dan saya bilang kedua, waktu. Sebenarnya kita nggak menyadari yang paling berharga dari kita itu kesempatan, waktu yang Tuhan berikan buat kita. Dan iblis ambil itu tanpa kita sadar. Amin gak sih? Iblis sedang ambil waktu kita tanpa kita sadar. Iblis sedang curi yang paling berharga dari kita, keselamatan kita. Kita nggak sadar. Oke, sampai sini paham? Dia akan curi yang terbaik dari kita. Dia tidak curi kelontongan kita, tapi dia curi yang paling berharga dari kita. Waktu kita, damai kita, keselamatan kita. Bahkan saya bilang, warisan yang Tuhan berikan buat kita. Dia mau curi juga. Yang telah diberi, tapi kita tidak menyadarinya. Saya bilang ya, ada seorang penginjil, saya lupa namanya John Wesley atau siapa, dia bilang begini, kalau saudara punya Alkitab, dan Alkitab ini adalah bahasa saudara sendiri. Kalau saudara punya Alkitab, dan saudara punya Alkitab dalam bahasa saudara sendiri, tapi saudara tidak membacanya. Tapi saudara tidak membacanya. Artinya, saudara tidak menyelidikinya, maka kita orang yang sedang disesatkan. Saya bilang, saya setuju. Kalau saudara punya Alkitab, dan saudara bisa baca, siapa di sini nggak bisa baca? Belajar, tuh ada guru Eyen tuh, privat belajar baca. Siapa di sini nggak bisa baca? Saya yakin semua bisa baca. Amin. Jangan pakai alasan tulisannya kecil, Pak. Istri saya selalu kalau pelayanan itu bawa Alkitab yang tulisannya gede. Plus kaca pembesar dia bawa terlalu di tasnya. Jadi kalau ada ibu, "Bu, baca Alkitab." Dia buka, baca. Waduh, nggak kelihatan. Dia kasih Alkitabnya, dia kasih juga kaca pembesarnya. Nggak ada alasan untuk lu bilang nggak bisa baca. Ya, jadi kalau saudara punya Alkitab dan saudara merasa bisa baca, tapi saudara tidak baca Alkitab, saudara adalah orang yang sedang disesatkan. Mazmur 119 ayat 105. 119 ayat 105. Yudikus. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi firman adalah jaminan supaya saudara tidak tersesat. Kalau saudara punya firman, saudara bisa baca, tapi saudara nggak baca, saudara adalah orang yang sedang disesatkan. Saudara buka di Google, ada berapa buku di seluruh dunia ini? Saya nggak tahu. Mungkin kalau di Google bilang ada 140 juta buku yang sedang beredar di dunia ini, yang pernah ditulis di dunia ini. Saudara bisa bayangin ada satu buku yang ditulis oleh Bapak kita yang penuh kasih. Ada satu buku yang ditulis oleh Bapak kita yang penuh kasih. Tapi kita nggak punya niat untuk baca. Bukankah kita orang yang sedang disesatkan? Bahaya nggak? Bahaya nggak kekristenan? Kalau begini, saya bilang sangat berbahaya. Jika engkau ingin lepas dari dosa, jika engkau ingin lepas dari dosa, baca firman. Baca firman, karena firman itu adalah nutrisi rohani buat daya tahan rohanimu dari serangan-serangan dosa. Mazmur 119
ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Aku menyimpan janjimu. Bahasanya di sini firmanmu. Semestinya firmanmu. Aku menyimpan dalam hati firmanmu terus. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya aku nggak berdosa kepada engkau. Kalau saudara mau nggak berdosa, mau lepas dari dosa, amin. Gali. Nggak ada cara lain. Saudara sudah terima warisan? Sudah punya warisan? Sudah? Saya tanya sekarang. Saudara punya bukti warisannya nggak? Surat warisnya ada nggak? Ayo, saya tanya. Punya nggak? Udah punya belum surat warisnya? Bu, punya surat warisnya? Belum? Sudah. Kita semua sudah punya surat waris. Surat warisnya apa? Ini surat warisan dari Tuhan. Saya kasih contoh. Saya banyak contoh deh hari ini, nggak apa-apa deh. Misalnya gini, siapa ya? Intan misalnya, nggak apa-apa Intan misalnya. Intan bilang gini, kamu akan dapat warisan begini. Terus Intan bilang, mana surat warisnya? Nih, dikasih surat warisnya. Surat warisnya. Pelajarin surat warisnya. Udah, dia pelajarin. Kalau saudara tahu, saudara punya warisan, saudara pelajarin nggak surat warisnya? Saudara pelajarin nggak surat warisnya? Pelajarin? Saudara pelajarin detail nggak? Harus detail, sampai titik koma. Betul nggak? Saudara pelajarin detail sampai titik koma. Kenapa? Jangan sampai warisan gue pindah tangan ke tangannya Avior, katanya Intan. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena gue punya warisan nih. Dia pelajarin. Kalau dia nggak ngerti, dia datang ke pengacara. Pak, ini maksudnya apa sih? Nah, kita punya roh penolong, roh penghibur. Kalau saudara nggak ngerti, saudara datang ke Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti ini, Tuhan. Nah, pertanyaan saya, saudara punya warisan nggak? Punya surat waris nggak? Punya. Saudara pelajarin nggak? Sorry, maaf saya bilang ya. Saya ngotot sama firman. Kenapa? Karena hanya itu yang menjadi jaminan kamu ke surga. Saya bingung loh. Ada orang cuman punya 2 ayat, terus khotbah 45 menit. Punya 3 ayat, khotbah 50 menit. Saya bilang, lu jualan kue. Motivasi. Kita pelajarin ini, kita belajar ini. Kita gali ini. Di dalam sini terdapat warisan yang tidak akan binasa. Pelajarin, nggak ngerti, kita punya pengacara. Weh, Pak pengacara, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Oh, ini maksudnya ini. Pelajarin, lakukan, dapat warisan loh. Dapat warisan. Saudaraku, hiduplah di dalam firman, selidiki firman. Kalau kita dapat warisan, bukti warisnya itu adalah firman Allah. Kisah Rasul 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan, warisan. Dari mana? Dari firman kasih karunia. Pelajarin ini. Saudara punya ini, saudara nggak pelajarin, saudara sedang disesatkan. Saudara punya ini, saudara pelajarin ini, saudara dapat warisan. Mana yang kita pilih? Oke, sampai sini paham? Kita bisa hidup hanya satu kali. Saudara hidup hanya satu kali. Jangan sia-siakan. Kejar warisan
yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Kejar warisan itu. Allah adalah Bapa kita. Dia nggak pusing dengan masa lalu kita, asal kita hidup dibuat masa depan. Dia nggak pusing dengan kekotoran kita, kejijian kita. Dia nggak pusing dengan itu. Yang dia pusing gimana engkau berubah ke depannya. Menjadi seperti dia. Harus ada gambar dia di dalam kamu. Tuhan justru akan membereskanmu. Simak ya, dia abaikan masa lalumu. Dia abaikan masa lalumu jika engkau hidup buat masa depan. Dia abaikan semua kebodohanmu jika kamu mau belajar dan mau dibentuk oleh dia. Tuhan mempersiapkan bagi kita warisan-warisan sorgawi yang saudara hanya bisa raih ketika saudara melakukan kehendaknya. Mazmur 85 ayat 9. Salah, turun satu. Mazmur 85 ayat 8. Ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Aku mau mendengar apa yang Tuhan firmankan. Terus? Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Supaya saudara dan saya tidak balik ke masa lalu lagi. Supaya saudara dan saya tidak hidup di dalam kebodohan lagi. Justru Tuhan memperbaiki kebodohan-kebodohan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Menjadi satu kesaksian buat kita semua. Itu luar biasa loh. Permasalahannya di mana? Mau gak kita dibentuk sama Tuhan? Mau gak kita diproses sama Tuhan? Dan percayakah saudara? Saudara sudah punya warisan. Ini bukti warisnya. Pelajari. Pelajari. Saudara pasti kita semua akan berjumpa di kekekalan nanti. Kita semua akan berjumpa di kekekalan nanti dan kita akan lihat begitu sampai di sana. Begitu sampai di sana, Fran akan lihat, ih ada nama Nesia di sana. Fran akan lihat, ih Pak Yogo mana? Oh Pak Yogo duduk sebelah sana. Ngopi. Kita punya warisan loh, kita punya warisan loh. Benar loh, 2 minggu ini Tuhan ngajar saya sampai tepuk jidat sendiri loh. Saya bilang, aduh Tuhan, betapa jauhnya kita dari kebenaran. Betapa kita masih hidup buat diri sendiri. Betapa kita masih mengejar apa yang tidak perlu. Dan betapa kita masih sering diselewengkan supaya waktu kita buang sia-sia. Sekarang waktu saudara yang paling berharga. Saudara kejar kebenaran. Dan saudara akan raih warisan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.